mulai sekarang kamu private ya Instagram kamu. Nah, loh ini hatinya kecil banget loh. Biasanya pemilihan ini tuh dari gimana hatinya sekarang gitu. Ada apa dengan Yuriko? Ada hello, terus dia kayaknya hatinya diremukin. Dipeluk nggak sih? Ini diginiin hatinya kalau dipeluk mah gini nggak sih Neng? Ya nggak sih Ini kayak hello gitu. Tapi kalian tipe yang percaya nggak sih temenan tuh bisa lawan jenis? Cipika-cipiki, peluk, terus Hai. Biasa aja. pulang bye-bye, peluk lagi. Itu menurut kita nggak perlu baper atau That's just being friendly. ya friendly. Ya. Ibaratnya kalau kita burung we can fly and Iya, bener. flap our wings. Tuh, sekarang kita main lagi yuk. Aku punya ini nih, coba. Wah, never have I ever. Never have I ever. Udah ada I have dan I have never ya. Oke. Oh, seneng banget deh hari ini bisa ada pajama party. Kalian udah pernah belum sih pajama party kayak gini? Aku first time. Kita pernah Pernah. Pernah pajama party ya di Jepang? Itu. Oh iya, yang rame-rame ya? Iya, rame-rame. Tapi kali ini kita pajama partinya jauh lebih intimate. Oke. Kita cuma bertiga nih karena aku pengen lebih deep talk gitu sama Aziza dan Yoriko. Especially tentang relationship. Aku tuh inget banget kita kemarin pertama kali ketemu di satu event gitu kan. Terus kita banyak curcol ya kan. Terus aku kepikiran, kalau nanti aku bikin podcast, especially temanya tentang relationship, kayaknya bakal seru banget kalau ngobrolnya sama kalian berdua. Iya kan. Terus ngomongin soal relationship, Oke. relationship yang menurut kalian asik dan sehat, itu yang kayak gimana sih? Duluan. Yang sudah bersuami. Duluan suhu kita, panutan kita. banget. Toxic relationship itu yang nggak bisa grow bareng-bareng. Healthy relationship itu yang bisa grow bareng-bareng. Setuju sih Oke. kalau Yoriko. Menurut aku, relationship yang healthy itu yang menyenangkan adalah where we can support each other at our best and at our lowest juga. Dan toxic itu adalah di saat tidak bisa mendukung satu sama lain dan tidak memberi kebahagiaan. Wow, deep. Aku setuju banget sih sama kalian. Menurut aku emang relationship yang healthy itu dimana kita benar-benar bisa develop. Terus kita juga dikasih support. Dimana kita bisa, ibaratnya kalau kita burung we can fly and Iya, bener. flap our wings. Terus kita juga mungkin nggak terlalu banyak peraturan di mana kita merasa terlalu terkekang, ya kan? setuju. Kita ada kebebasan untuk jauh lebih berkembang gitu. Especially kalau kita bisa grow together, ya kan? Nah, aku kebetulan banget aku punya 9 kartu, tapi semua kartunya hati. Jadi kita sekarang bakal mau main kartu, nggak gini dong ya. Tapi gini, aku ada 9 kartu nih ya. Oke. Ini kartunya hati semua. Tapi hatinya apa nih? beda-beda gitu. Nanti kalian boleh Pilih yang mana aja. gantian pilih hati yang kalian suka. Oke. Kalian sweet dulu dong, siapa duluan? Apa gunting batu kertas? Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Oke, kamu. Aku duluan. Iya. Tapi kamu Yang nggak boleh. kalah nggak sih duluan? Oh, yang kalah duluan ya? Kamu mau duluan? Bebas. Oke, kamu duluan. Tapi kamu nggak boleh lihat belakangnya ya, itu harus aku yang membacakan. Oke. Jadi di belakang kartu ini ada statement. Alright. Coba pilih. Yang hahaha kali ya. Kenapa kamu pilih? Ini pilihan Aziza. Kenapa Aziza pilih hahaha? Karena ada hahanya. Lucu. Fun. Oke. Di kartu ini ada tulisan yakin mau jadi influencer doang. Nah kan Aziza ini content creator and also an influencer, sedangkan Yoriko you're an actress also an influencer. Kalau dapat statement kayak gini dari pasangan, tanggapan kalian akan kayak gimana? Belum pernah ya ngalamin ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi kalau pasangan aku ngomong kayak yakin mau jadi influencer doang, aku balikin yakin mau jadi pemain bola doang. Bener banget sih. Gitu. Logic lah ya. Harus fair. Bener-bener. Tapi perasaan kamu gimana sih kalau kamu dapat statement kayak gitu dari misalnya Sedih dong, Mas of suami? course. Sedih. Pasti kayak ngerasa direndahin dan diremehin. diremehin. Gitu Nggak yakin gitu Nggak kayaknya yakin. sama gue ya. ya. Gitu. Padahal you have so much potential ya kan? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Kalau Yoriko,
Kalau aku jujur pasti bakalan sedih sih ditanya kayak gitu, karena ngerasa kok our own pasangan tuh kayak nggak yakin gitu loh sama kita gitu. Tapi aku bakalan coba kasih tunjuk ke dia kalau I can do so much more than that, dan bakal buktiin. Jadi tolong banget jangan rendahin saya. Tapi juga kalau Tertantang ya? Iya, dapat tertantang. pertanyaan yakin mau jadi influencer doang, padahal kan Influencer influencer bisa- mulia nggak Iya, sih? benar. We can influence people, especially True. kalau ke dalam hal-hal yang positif Benar, gitu. setuju. Dan coba ngerasain jadi influencer content creator susah kan? Iya, it's Nggak not segampang as easy. itu kan? Iya, Iya mental, kan? bro, Iya kuat. betul. Lagi ini paling kuat. Paling kuat ini. Tapi Amin. emang zaman sekarang aja udah banyak kan statement ya kan, mereka public figure, itu konsekuensi jadi public figure. Jadi Iya. being a public figure dan jadi influencer itu nggak semudah itu. True. Jadi harusnya Betul. statement yakin mau jadi influencer doang itu No, bukan no, big statement no. yang akan baik dibilang sama pasangan sendiri nggak Betul. sih? Setuju. Setuju. Next, berarti sekarang giliran Yoriko. Yoriko mau pilih hati yang mana? Kenapa gue beres-beres ya? Aku mau pilih yang ini deh. Ini. Ini. Tunggu. Ini pilihan Yoriko nih. Kenapa pilih ini? Hatinya padahal ada, kayaknya ini ada tidak gitu. Kayak sedang menutup diri kali ya. Oh, menutup diri. Terus ini juga kayaknya Oke. off banget nih, off ya. Kayak dia lagi nggak on gitu. Iya, lagi Tapi nggak on aja. dipilih sama Yoriko. Oke. Lucu juga gambarnya ada warna merahnya. Ada warna merahnya, gemes katanya. Semuanya ada warna merahnya padahal. Oh ini juga ada. Terus ini padahal ini salah satu kartu kayaknya yang paling tidak gitu. Ini apa screaming tuh? snow gitu. Oke. Di sini statementnya silent treatment sama dengan red flag. Nah, pertanyaannya sebenarnya seberapa jauh sih kita boleh ngediamin pasangan kita atau nyuekin pasangan kita kalau mereka lagi marah atau ngambek? Oke. Oke. Mungkin testing dulu, ada yang suka silent treatment nggak? Kalau aku ya, personally, bukan silent treatment sih, mungkin I need some space. Iya, true. Gitu, I need some space karena kadang tuh kalau misalnya kita Emosi. sedang berdebat atau ada ketidakcocokan, itu aku ngerasa pas emosi kita berapi-api tuh kita nggak bisa think straight Iya, gitu. betul. Jadi aku kadang emang, tapi aku ngomong sih bukan yang tiba-tiba ngilang nggak jelas gitu, nggak, cuman I need space, please give me time, karena Oh. butuh untuk supaya nggak emosi dulu biar kita bisa ngomong baik-baik kayak gitu. Yes sir. Sama Aziza? sih. Menurut aku, karena aku kalau lagi berantem, aku bakal cabut sih kayak sorry banget. Maksudnya kayak dibanding kita ngeluarin kata-kata atau Kayak kasar melakukan apalagi, sesuatu yang harusnya nggak diucapin, mending kita tuh Process tar dulu our ya. emotions well. Ya. Kita kasih space sama sih sama kayak Yoriko. Aku selalu ngasih space dulu kalau lagi sama-sama emosi banget. Ya udah ntar dulu dibahasnya, terangin dulu baru kita ngobrol lagi. Kalau kamu gimana? Aku. Aku sama sih, aku tipe anak yang I process my emotions well. Well means long. Jadi emang ya untuk pasangan aku semoga sabar, tapi ya emang aku bukan mau silent treatment sih, tapi emang aku pasti kayak agak Butuh diem waktu, dulu betul. untuk mikir. Sebenarnya karena aku nggak suka marah-marah anaknya. Sama, gitu. oke. Jadi Aku nggak bisa marah. proses dulu gitu loh. Jadi aku juga tahu what am I feeling, karena kadang kalau marah itu kan it's just a feeling ya, marah gitu. Tapi why are you mad? Oh, apakah kamu marah karena sedih? Are you disappointed atau apa? Aku suka membedah itu dulu sebelum aku ngomong sama pasangan gitu. Kayak aku merasakan ini gitu. So, seberapa jauh sih kita boleh nyuekin atau ngediemin pasangan pas lagi marah atau ngambek? Menurut aku as long as selama kita ngediemin dia kayak nggak ngapa-ngapain, maksudnya normal ya, gitu ya, maksudnya kayak aku butuh space, tapi di dalam jangka waktu space itu kita berpikir itu nggak apa-apa. Tapi kalau malah jadi kayak main sama teman-teman atau Ngelakuin hal-hal yang tidak ngelakuin hal seharusnya ya. Itu baru red flag. Aku setuju sih sama Aziza kayak gitu juga. Selama waktunya emang bener-bener dipakai buat mikir, ngeproses perasaan, proses pikiran, clear their mind, clear their head, itu nggak apa-apa, take Time. as much as you want gitu. Setuju sih. Iya kan? Karena sebenarnya kadang kita tuh nggak, niatan kita tuh bukan gue mau silent treatment, nggak kayak Iya, gitu nggak sih? Kayak benar. kadang aku suka ngerasa I feel really bad kalau silent treatment, apalagi kalau sampai berhari-hari gitu ya. Iya, Itu kan benar. kayaknya kasihan banget gitu. Cuman memang menurut aku if we need that time for
ourselves dan kita butuh process our own feelings, itu menurut aku nggak apa-apa sih. Especially kalau kayak apa yang kalian bilang, ngomong sama pasangan, ya kan? Sebenarnya kuncinya tuh komunikasi sih menurut aku. Jadi kayak semua hal harus dikomunikasiin, mau lagi butuh space juga harus ngomong. Jadi jangan tiba-tiba gone gitu. Iya, true. Nah, cuman kan kalau kita nih yang baru-baru masih pacaran aja, kan kalau silent treatment ya udah gitu kan, beda rumah ya kan, jadi kayak juga ya udah punya ini masing-masing lah, lah. dunia masing-masing. Kalau Bu Aziza gimana Bu Aziza? Bu Aziza kan kebetulan udah pasangannya satu rumah gitu, jadi kalau memang harus proses emotion gitu gimana sih? Aku di living room, dia di kamar, atau nggak aku di kamar, dia di living room. Gitu udah cukup jauh ya? Itu udah cukup untuk kita sendiri-sendiri untuk mikir tuh udah cukup kayak gitu. Tips buat yang para yang marriage couple, pernikahan dini. Oke, apalagi nih, kita tinggal punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, masih 7 Kamu yang deh. pilih sekarang. Ya. Aku yang pilih. Iya. Oh. Aku suka yang ini. Kenapa tuh? Kenapa itu? Karena kayaknya dia digerakin gitu. Jadi kayak dia Controlled. being by controlled people. gitu. Kayaknya lucu. Dia jadi By kayak, someone yang enggak sih, tapi ini maksudnya si hatinya tuh kayak boneka lah ya. Jadi lucu aja, ada yang Kayak tali-tali puppet gitu ya, puppet gitu. Apa tuh? Ini seru banget. Coba aja cari orang yang lebih cinta sama kamu dibanding aku. Sebenarnya ini manipulasi atau normal sih? manipulasi lah. Manipulasi. Banyak kok yang lebih dari kamu, jawab itu. Banyak kok yang lebih dari kamu. Tapi kan ini dibilangnya coba aja cari orang yang lebih cinta sama kamu dibanding aku. Jadi dia Oh, bilang kalau dia yang paling ngeluarin cinta sama statement kamu. Enggak, orang tua aku. Orang my tua aku, parents lebih iya, cinta. my parents, iya. Menurut kamu gimana? Menurut aku depends on the situation, I think. Gitu. Kalau misalnya when you're dating someone yang banyak sifat buruknya yang kamu terima dan kamu selalu dia salah apa memaafkan, menurut aku it's not so wrong to say that statement. Jangan nangis, jangan nangis. Enggak dong. It's not so wrong karena kayak ya kita beneran sayang banget, belum tentu orang lain di luar tuh bisa nerima lo kayak gue kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak karena lo obses aja with the person padahal kayak hubungannya emang lo berdua sama-sama toxic, ya itu manipulasi sih. Tapi nih, kan coba aja cari orang yang lebih cinta sama kamu dibanding aku. That type of manipulation ya, kadang tuh kita jadi ngerasa ini gak sih kayak kebawa overthinking gitu loh. Jadi iya ya, apa dia yang paling sayang sama aku ya? Apa yang gak ada orang yang bisa nerima gue lagi ya? Apa nggak ada orang yang bakal lebih sayang sama aku lagi dibanding dia gitu. Dan menurut aku that type of manipulation itu super duper bahaya. Karena kalau misalnya kita ibaratnya kita di satu hubungan terus kita putus ya kan, terus kayak orang yang ngomong coba aja cari orang yang lebih cinta sama kamu dibanding aku, itu agak ke bawah nggak sih to our next relationship? Takutnya gitu nggak sih? Jadi Takutnya ngedoubt gitu kan. Terus atau takutnya nanti kalau ada orang baru padahal orang barunya baik. Kenapa dia lebih cinta ya? Jadi takutnya jadi agak ngebanding-bandingin nggak sih? So I think this type of manipulation itu bener-bener nggak sehat. Not good. Not good. Nah. Terus tadi kan Yoriko bilang kalau kita ibaratnya cinta banget ya kan, kalau kita sangat-sangat menerima. Nah, itu seberapa boleh sih kalau kita bucin sama orang, kalau kita cinta banget sama orang, apakah tetap normal kita ngasih types of manipulation untuk memanipulasi dia to stay in that relationship gitu? Enggak sih, nggak normal. Kalau Kalau masih zaman pacaran ya, saat pacaran menurut aku tuh jangan cinta-cinta banget lah. Jangan 100%. Aku setuju gitu. banget. Jangan 100%. Jangan 100% karena big once no. kalian 100% bakal sakit hatinya. Iya. Jadi Jadi menurut aku pas kalau masih pacaran jangan 100%, tapi kalau udah nikah harus 1000%. 1000%. Tapi iya sih, soalnya aku ngerasa kalau misalnya kita terlalu cinta sama seseorang sebegitunya, sometimes kita juga jadi nggak sadar nggak sih if we're in a healthy or a toxic relationship, karena kita ngerasanya oh ya dia cinta-cinta aja gitu, dan kayak dan gue pun juga cinta-cinta sama, aja gitu. Jadi kalau misalnya kita di manipulate in a way, especially kalau lagi berantem nggak sih, kayak kata-katanya
twist. Iya, Kamu lebih benar. percaya aku atau dia? Ayo. Iya, Kalau kamu benar-benar. nggak percaya sama aku, nggak usah sama aku. Kamu aja nggak percaya sama aku. Wow. Atau hubungannya Amazing. biasanya kata yang selalu dikeluarin adalah apa gunanya kita in a relationship kalau nggak Nggak percaya saling nggak satu percaya. sama lain. Tapi itu benar, cuman menurut aku ada alasannya juga. Pasti Iya, benar. namanya pasangan dia punya feeling-feelingan. Pasti dia juga ada perasaan kenapa dia bisa Iya, feel that way. way. True. So, kalau kalian suka ngomong, coba cari orang yang lebih cinta sama kamu dibanding aku. No. No. Oke. Sekarang berarti Aku Aziza lagi. Aku yang ada birunya deh. Sekarang warna biru. Ini kayak hati tapi ada ini map Puzzle. ya. Bukan Ini puzzle. map. Ini map. Lagi Oh, LDR iya, dia sama direction. suaminya. Oh, tapi ini kayaknya Map ya. Ada kurang bagus ya statementnya. Demi apa? Aduh. Statementnya adalah mulai sekarang kamu private ya Instagram kamu. Nah, gini, kita kan influencer ya kan. We're all in a way we're all content creators Yeah. gitu. Kan kita dapat duitnya dari situ. Betul. Itu ibaratnya social media itu kantor nggak sih? Iya, Kayak benar. pekerjaan kita tuh di situ. Masa iya sih harus dikontrol Private, iya. sebegitunya gitu? Kayaknya aku sebelum memulai hubungan sama orang, aku akan ngeluarin semua buruk-buruknya aku, terus aku kasih tahu kayak aku gini, bisa terima atau enggak. Kalau nggak bisa, ya udah jangan dipaksain, nggak usah sama aku. Berarti kita nggak cocok atau kita nggak sejalan pemikirannya. Gitu sih. Jadi a good idea sih. nggak mungkin tiba-tiba di tengah-tengah suruh private itu kayak kan di awal lo tahu gitu. Iya. Betul sih. Bener, apalagi seharusnya kalau dia pasangan yang baik, suportif, beneran sayang sama kita, seharusnya dia tidak melakukan itu, apalagi mengerti pekerjaan kita ada di dunia seperti ini gitu. Jadi kayak apa ya, ngerasanya takut banget gitu. Padahal kan ini kita bekerja untuk sesuatu yang Halal. positif gitu, dan positif gitu. Kita nggak aneh-aneh kok gitu. Cuman it's just Instagram where we promote a product atau enggak kita share Ourself. sesuatu yang kita lihat kayak gitu. Activities. Tapi sometimes namanya juga pasangan ya. Sometimes mereka akan punya apa ya feeling insecure gitu. Mungkin yeah. insecurity mereka yang mendorong mereka untuk sebenarnya mungkin baik ya atas dasar dari awalnya tuh dia mau nge-protect kita gitu. Yeah. Mungkin takut gimana gitu dengan social media yang sekarang gitu. Maybe they're just trying to protect us gitu. Tapi apakah emang normal ya sampai sebegitunya gitu? Dan boleh nggak sih pasangan itu ngatur-ngatur, kamu jadi ini aja lah, ngapain sih jadi aktris gitu, kamu jadi ini aja gitu. Tapi mungkin buat some people mereka bisa sama laki-laki yang bener-bener nih lo harus A, B, C, gue tinggal duduk nurut gitu. Iya. Itu ada orang juga yang suka digituin. Tapi kalau buat aku, Kita enggak deh kayaknya. enggak sih. How about you? Ya. How about me? Wow. Menurut aku sih kalau dibilang suruh private Instagram itu berat ya. Iya. Especially ya memang pekerjaan aku kan di situ ya. So Betul. susah gitu untuk nge-private Instagram dan aku juga kayaknya nggak akan bukan nggak akan ya, tapi kurang bisa lah milih my work or love gitu. Sometimes karena kadang milih karir atau cinta itu nggak segampang itu Iya. nggak Iya, sih, ya benar. kan? Dan menurut aku, if we're in a healthy relationship, kalau emang pasangan aku benar-benar sayang sama aku, dia juga akan memberikan aku kebebasan, Betul. akan memberikan aku ruang untuk bergerak, untuk develop, Betul. ya kan, untuk berkarya, apapun karyanya, ya nggak sih? Jadi Komunikasi yang penting. pentingnya komunikasi, dan menurut aku controlling your partner itu sebenarnya unnecessary. Iya benar. Iya nggak sih? Karena bener banget nih Bu Zizah ngomong, iya nggak sih? Ya kasih tahu aja kita Iya. kayak gini, pekerjaan kita apa. Misalnya, ya I'm an influencer gitu. Jadi of Iya. course aku akan pakai social media platform. Iya gitu. benar. Jadi Kasih tahu ya. di awal. Dari awal harus Iya. ngomongin semuanya. Jangan Supaya- tiba-tiba di pertengahan relationship kalian terus kayak Itu juga untuk mencegah supaya mereka udah mengerti posisi kita, udah Iya. mengerti background kita, udah ngerti juga what we do supaya mereka jadi and what we want. Benar. iya, jadi mereka juga mau control kita in a way that's unhealthy juga nggak bisa. Nggak gitu. bisa, iya. Menurut aku itu sih. Betul. Oke. Next. Next. Yuriko. Yang ini deh.
ini. Iya. Loh, ini hatinya kecil banget loh. Ini nggak kelihatan tuh. Dari tadi Yang Yuriko lain kayak gede gitu. semua Oh, hatinya, gitu. jadi ini beda Biasanya sendiri. pemilihan ini tuh dari Dari- gimana hatinya Oh, sekarang gitu. gitu. Dari hati berarti ya. Enggak Oke. Ini masa yang dipilih udah hati yang paling kecil. Ada Hitam lagi. Ada apa dengan Yuriko? Jeng jeng jeng. Oh, wow. Ini, Apa ini? amazing banget. Statementnya adalah, nih kartunya bilang, aku nggak suka sama geng kamu. Mulai sekarang nggak usah main sama mereka ya. I understand banget kalau pacaran atau kalau lagi ada hubungan, in a relationship itu dunia tuh milik berdua. Iya, Tapi emang seberdua itu ya? Enggak sih, kalau statementnya kayak gitu, mungkin pasangan kita ngomong kayak gitu karena misalnya dia ngelihat circle kita yang ini Yang tuh tidak baik. kayak gak bagus deh buat kamu atau kayak mereka bad influence atau ya something like that. Itu wajar aja sih menurut aku untuk pasangan kita, bukan ngelarang tapi lebih nasehatin, ngasih tahu, ngingetin itu wajar. Tapi kalau sampai kamu ibaratnya diminta pasangan kamu atau kamu di urge untuk oke, kamu mengisolasikan diri gitu, isolation, diisolasi dari geng kamu itu, kamu menurut kamu gimana? Selagi dia punya alasan yang make sense, jadi kan pasti ngobrol dulu nih. Iya. Aku bakal nanya alasannya apa, kenapa kamu ini, tapi kalau kita ketemu di tengah dan alasannya itu make sense, akal ya. masuk akal, aku bakal kayak oke. Iya. Berarti kalau misalnya emang ada alasan yang kuat dan mungkin alasannya juga untuk kebaikan Kebaikan kita, kita. dan Nggak mungkin apa-apa. circle-nya juga toxic atau ngasih influence yang negatif, yang buruk, itu oke. Tapi kalau misalnya emang dia nggak suka aja gitu, kenapa nggak suka? Nggak suka aja gitu. Gak jelas lu, gitu aja. Simple. Ya nggak sih? Iya. Bener sih. Setuju. Oke, kalau Yoriko? Aku juga setuju sih, harus ada alasan yang jelas, Konkret. harus masuk akal. Karena kalau misalnya for no reason ya kenapa, kalau misalnya lo nggak suka aja ya nggak usah larang gue gitu. Kalau misalnya emang temen aku mungkin membawa hal-hal yang negatif, membuat aku menjadi pribadi yang tidak lebih baik dari sebelumnya gitu, itu aku dilarang, nggak apa-apa banget gitu. Karena pasti kita pengen dong punya pasangan yang ngebawa kita ke hal-hal yang lebih baik, jadi orang yang lebih baik gitu. Jadi kalau dari Yoriko, as long as emang alasannya make sense dan emang kamu bukan diisolasi yang nggak boleh dan dipisahin sama geng nggak sih? Iya benar. Yang penting ada alasannya dan Alasan kamu jelas. juga alasannya make sense dan Yep. benar-benar bisa diterima. Benar. Dan aku tipenya mau dengerin pasangan gitu, jadi nggak akan yang Oh, bucin. say no gitu. Oh, cinta banget. Kayak kamu juga. Tapi susah nggak sih dipisahin gitu sama geng sendiri? Apalagi kalau misalnya gengnya tuh udah deket lama, banget udah gitu deket ya. banget. Kayak ngerti nggak sih ibaratnya kayak oh udah dari SMP, udah dari Iya. SD atau TK gitu. Oh udah sayang banget. This is my best friend. Terus tiba-tiba kayak aku nggak suka nih pasangannya gitu. Aku tuh kalau bawa pasangan, aku akan bawa pasangan aku ke teman-teman aku. Oh. Itu udah pasti. Jadi aku mendekatkan mereka untuk kayak bonding dan lain-lain. Jadi nggak bakal Bisa main terjadi, bareng juga. nggak akan terjadi kayak gitu-gitu. Jadi membangun rasa kepercayaan antara pasangan aku dan teman-teman aku. Tapi itu it's a good way to go sih. Iya benar. Karena emang ngerasa gak sih kadang kalau kita punya pasangan kita tuh in a way bukan cuman jadi pasangan kita tapi keluarga juga, Betul. temen juga. Ya, Jadi emang harus bisa masuk. Setuju. Jadi emang cara mencegah dilarang nih untuk punya geng dan main sama geng dan diisolasi sama pasangan adalah untuk No. ya mendekatkan pasangan kita sama geng-geng kita. Biar nggak sih? lebih secure aja nggak sih kalau kita ngedeketin mereka sama Bener. teman. Jadi pasangan kita ngerasa secure kalau kita lagi sama teman-teman kita. Iya. Dan dia juga jadi bisa percaya juga jadinya. percaya dan kenal juga nggak sih? Bener. Jadi in a way pasangan kita bisa lihat sebenarnya geng kita ini baik, Baik loh. loh. Sebenarnya mereka tuh Gak kayak kamu seru, pikirin. asik, iya, dan mungkin bisa maybe he can also learn how to love them as much as Iya. maybe we love them, Iya. ya nggak sih? Oke. Setuju. Next, siapa? Yoriko. Aku. Aku pilih juga. Iya. Gantian. Bisa. Aku ini deh. Oke. Hello. Ada hello, terus dia kayaknya hatinya diremuk. Dipeluk nggak sih?
Dipeluk ini atau diginiin hatinya kalau dipeluk lagi gini nggak sih Neng? Ya nggak sih? Ini oke. kayak hello gitu. Lucu sih, kenapa aku pilih ini? Karena lucu. Terus kayaknya hatinya digenggam erat. Apa nggak setuju? Statementnya adalah kamu nggak boleh punya temen cowok ya, aku cemburu. Seberapa boleh sih kita cemburu sama pasangan, dan cemburu tuh batasannya apa sih sampai oh ya ini sebenarnya masih wajar gitu. Sampai mana batasan cemburu yang masih bisa dibilang wajar? Balik lagi kita harus saling komunikasi karena cara orang pasangan, semua pasangan tuh beda-beda cara nge-compromise sesuatu. Jadi harus dikomunikasiin dulu boundariesnya sampai mana. Iya, Itu setuju. sih. Dan kalau misalnya dengan statement ini ya, aku sih nggak setuju banget ya kamu nggak boleh punya temen cowok sama sekali gitu, karena for me as a person yang aku emang temennya mostly cowok semua gitu, aku nggak pernah suka kalau diginiin. Karena aku ngerasa aku bisa set boundaries sama teman-teman aku, dan ya emang dari dulu gue temenan nggak ada apa-apa juga gitu, dan aku juga kenalin ke dia, tujuannya kenalin karena supaya dia bisa percaya kalau teman-teman aku ini orang baik yang akan mensupport kita berdua gitu. Jadi pada saat digituin kayak Tapi kadang laki-laki suka ngomong kayak, aku tuh tahu pikiran laki-laki. Aku tahu apa yang di otak mereka sebenarnya tuh nggak kayak gitu banget. Jadi menurut aku setiap relationship tuh pasti akan beda-beda. Gimana cara kita nge-compromise aja sih? harus komunikasi Komunikasi itu kunci sih. dari Tiap orang boundariesnya segalanya. beda-beda. Tapi ngomongin soal boundaries ya, apalagi soal jealousy. I think in a relationship itu kita berasal dari background yang Background yang beda-beda beda-beda. gitu. True. Ya kalau misalnya kita ada ya thank God, it's a privilege juga berasal dari background yang emang menormalisasikan gitu. Oh bisa punya temen cowok, oh ya oke punya temen cowok gitu. Tapi kan nggak semua orang have that kind of background gitu, dan nggak semua orang juga menurut aku believe in friendship yang lawan jenis. Karena banyak loh yang bilang ya menurut aku Yeah. friendship lawan jenis itu Nggak ada. nggak ya. exist Iya, kok, iya, nggak iya. ada gitu kan. Karena banyak kita yang bilang. tumbuh di lingkungan yang berbeda, Beda-beda. sekolahnya beda, diajarinnya beda. Jadi in a way kita juga Lingkungan harus pasti mengerti ngaruh. pasangan gitu, Benar. lingkungan mereka kayak Iya. gimana, dan background mereka juga dari background yang gimana True. gitu. Harus diomongin dari awal. Dan menurut aku juga kalau dibilang nggak boleh tuh kayaknya kurang enak sih. Kurang enak, iya. Karena what if memang temannya itu walaupun lawan jenis ya memang one of your best friends Iya, gitu. benar. Kayak susah Susah, sih susah, gitu. Tapi memang balik lagi kita tetap harus bisa mengerti perasaan pasangan kita. So as long as kita bisa mengerti batasan-batasan cemburu yang masih wajar, Yep. menurut aku nggak Itu nggak apa-apa. apa-apa. Batas cemburu orang tuh beda-beda sih, tapi Iya. Betul. kayak misalnya pasangan aku cemburu kalau aku pelukan sama temen cowokku, tapi pasangan kamu gak cemburu. Itu kita juga harus bisa ngerti kayak, oh gini loh, Iya. pertemanan aku tuh gini loh, kamu harus bisa gini loh gitu. Gimana cara kita bisa mengerti satu sama lain sih? Bener banget, tapi kayak gitu-gitu tuh takes time gak sih? Takes Sometimes time, kita bener, juga harus bener. ngerti gitu kalau Harus pasangan, sabar. ibaratnya kita nih, misalnya kita cemburu, pasangan aku kalau punya teman cewek gitu cemburu. Tapi kita juga harus bisa mengerti. Ya memang mungkin itu satu kebutuhan buat dia, dan kita juga harus pelan-pelan bisa coba mengerti, dan dia juga harus bisa pelan-pelan coba ngerti from our POV. Jadi cari Harus jalan sabar tengahnya. dan harus itu sih, harus nunjukin kalau ke dia emang ya ini nggak ada apa-apa gitu loh. Benar. Harus bisa yakinin. Kasih kepercayaan. Kepercayaan. Dikasih kepercayaan, kita harus bisa menjaga. Betul. Intinya itu. Karena berubah tuh nggak segampang Iya, itu nggak benar-benar. sih? Iya, benar. Kayak apalagi kalau berubahnya untuk pasangan, ya nggak sih? Demi Iya, pasangan kita berubah itu, benar. I don't think it's that easy. Jadi, Iya. especially Takes kalau, time. iya nggak sih? Especially bukan karena suatu yang kayak fundamental banget, tapi feelingnya gitu kayak Iya. karena dia cemburu itu berubahnya agak susah sih. Sabar-sabaran. Proses. Ada proses pasti. Tapi kalian tipe yang percaya nggak sih temenan tuh bisa lawan jenis? percaya. Aku percaya. Kenapa? Karena kita menerapkan itu. Ya karena aku juga ya kayak as I've mentioned before, mostly temen aku cowok-cowok. Dan memang selama ini alhamdulillah ya untungnya gitu, aku selalu dapat pasangan yang bisa menerima teman-teman aku.
dan bisa percaya gitu dengan teman-teman aku gitu. Jadi nggak yang gimana-gimana gitu. Berarti salah satu testimoni ya dari yang punya ibaratnya temen dan sahabat lawan Iya. jenis bisa kan? Bisa. Dan boundariesnya tetap ada kan? Bener, emang tetap ada dan kayak nggak tahu ya, mungkin emang my friends are purely teman gitu. Dan mereka Tapi- juga mau kenal gitu. Tapi sometimes mungkin yang nggak bisa diterima itu karena cara kita berinteraksinya, ngerti nggak sih? Karena kan kayak Terlalu dekat gitu ya? misalnya background yang berbeda gitu, nggak biasa ngelihat kayak Pelukan cipika-cipiki gitu. Tapi kan menurut kita kan hal yang kalau ketemu kan kita cipika-cipiki, peluk, terus Hai. biasa aja. pulang bye-bye, peluk lagi. Itu menurut kita nggak perlu baper atau That's just being friendly. ya friendly ya. friendly. Jadi kita yang harus ngasih pemahaman kayak ini tuh emang kayak gini, ini tuh kayak gini. Kamu bisa menerimanya atau tidak gitu. Betul sih. Yep. Jadi ya menurut pembicaraan kali ini memang sebenarnya pertemanan lawan jenis tuh bisa. Dan memang harus dikomunikasiin aja. Dan kalau emang pasangan kalian cemburu atau kadang suka cemburu berlebihan, ya cari jalan tengahnya. Gitu, komunikasiin karena ya in a way we're from different backgrounds. Menyatukan dua kepala will never be easy. Yeah, it's not It easy will at always all. be hard. Yep. Oke. Next, Macam Aziza. Ini deh, Ini. Getar. Wow, dia hatinya bergetar. Mungkin karena Aziza suka olahraga. terpacu. Statementnya, asal kamu tahu ya, aku begini tuh karena aku sayang banget sama kamu. Tadi kan kita udah dapat the manipulation card kan. This is different. Ini ada tanda serunya. Menurut kalian, bedanya pasangan yang manipulatif sama yang intimidatif tuh apa sih? Pernah lagi. Ya sih, nggak mau gue. Ya pastinya enggak, masa iya. Apa nih pertanyaan statement perbedaannya? Perbedaannya, menurut kalian perbedaannya pasangan yang manipulatif dan intimidatif tuh kayak gimana sih? Karena rancu banget nggak sih? Rancu Sometimes banget, orang kayak, is he intimidating me or is he manipulating me? So it's in a way it's different, tapi kok sometimes it's similar ya? Gitu. Apa bedanya? Menurut aku, kalau setiap manusia itu punya sifat memanipulasi, benar ya? Menurut gue ya, semua orang tuh pasti ada. Pasti. Kayak walaupun dikit tapi ya lo tetap manipulatif boy gitu. Kalau intimidasi nggak semua orang bisa ngeintimidasi. Interesting. Menurut Masa aku ya, sih? nggak semua orang bisa melakukan hal yang kayak gue intimidasi lo gitu. Jadi bedanya menurut aku, manipulasi itu lebih ke muter balikin fakta. Iya nggak sih? Kalau intimidasi lo lebih ke kayak bikin lo tunduk deh sama gue. Gitu nggak sih? Oke. Bisa. Bisa. Yoriko? I agree sih, karena I feel like sometimes itu bisa jadi at the Minum, same guys, time minum. gitu loh. Kayak lo dimanipulasi, sekalian diintimidasi juga gitu. Oh, sistemnya double Sistemnya kill. double kill, iya. Tapi kan most of the time people just don't realize that karena they were in love gitu. Betul sih. When we were in love, we don't really think straight gitu sometimes at some moments gitu. Jadi ya perbedaannya sih tipis. Kayak Azza bilang tadi, aku setuju. Intimidasi tuh lebih Iya, parah intimidasi sih, tuh lebih. mutilasi. Manipulasi, sorry guys. Tuh, jadi kalau misalnya, from the statement ya, asal kamu tahu ya, aku begini tuh karena aku sayang banget sama kamu. Ini depends on the context sih, menurut aku. Konteksnya tuh apa gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa dibilangin karena suatu hal yang buruk gitu, terus kita ngerasa kayak, ini orang berisik banget sih, nggak mau dikasih tahu gitu. Terus pasangan kita kayak, tolong dengerin aku tuh ngasih tahu kamu kayak gini karena aku sayang banget gitu. Itu kan berarti in a good way gitu. Tapi kalau misalnya contoh deh, smallest thing kayak, kamu jangan capek-capek kerja, padahal dia suka kerja gitu. Terus kayak dia bilang, asal kamu tahu aku tuh sayang banget sama kamu, makanya aku kayak gini gitu. Itu kan jadinya kayak yang, ya lo ngikutin gue maunya kayak gini, lo dengerin gue kayak karena gitu. gue sayang sama lo, karena gue jadi lo sayang, harus jadi lo dengerin harus gue. dengerin gue kayak gitu. It's a whole different thing menurut aku ya. How I see it itu manipulation and intimidation itu kayak alis.
they're not twins, but they're sisters. Ah. Jadi bedanya adalah perbedaan terbesar menurut aku di manipulation and intimidation itu bentuknya and how it makes us feel. Okay. Kalau manipulation aku ngerasa kayak oh iya dia memutarbalikan fakta, so he's playing with my head. Oh iya. Jadi kayak oh aku tanya-tanya terus, aku ya yang salah. Aku yang gila ya. Sedangkan kalau being intimidated itu it makes us feel scared, Iya, ketakutan. takut ya. Ada perasaan di mana apa ya kayak bukan kita harus tunduk aja tapi lebih ke kayak Takut. gitu. Dan Iya. diancam. Nah, kalau intimidation tuh gitu ya? diancam gitu. Aku ngerasanya ya kalau gini, aku tuh gini tuh gini gitu. Iya. Apalagi pakai mungkin ada yang keras gitu kan. Jadi feeling intimidated itu biasanya yang ngebuat aku ngerasa kayaknya takut nih sama nih orang nih. Nah, itu biasanya how I know that's intimidation gitu. Dimana aku bener-bener bisa ngerasa takut, terus juga kalau nggak secure gitu. Karena kan in a healthy relationship, in a way we feel safe, kita ngerasa apa ya, oh ya nyaman banget sama pasangan kita. So kalau kita udah mulai ngerasa kayak kok takut ya sama pasangan sendiri, ibaratnya mau ngapain, takutan nanti dia marah, takutan nanti dia ini, Putus. Jadi itu that's the difference between manipulation and intimidation for me. Dibilang aku begini tuh karena aku sayang banget sama kamu. Sayang tuh it's a feeling gak sih? Iya. In a relationship pasti iya kamu sayang sama aku kan, aku juga gitu. Iya. Tapi Aku lebih sayang sama kamu. aku lebih sayang, tapi jangan sampai takut sih sama Jangan sampai pasangan. takut, iya. Bener gak sih? Bener. Harus Iya, jadi kalau udah Nyaman. diintimidasi itu kayaknya cabut. Simple. kata Bu Azizah cabut guys. Simple. Tapi it's not that easy It's buat not that cabut. easy. Oh gitu ya? Gitu. Kenapa it's not that easy buat cabut, Mbak? Ya karena when you love someone, I don't think you'll be able to leave them just like that. I think. Iya. Kalau pikirannya pakai otak sih, pakai logika sih enggak ya? Betul. Logika. Logika. Tapi ya, namanya juga relationship ya. Sometimes logika sama Hilang. perasaan Perasaan tuh iya. ketutup. Kayak Enggak balance. iya kadang nggak balance. Terus mereka suka agak berantem gitu. The head and the heart True. suka not in line. Like we know it's wrong, tapi deep down kayak oh ya udah it's okay. Nah, okay, itu nggak gitu. sehat, Mbak. Itu tidak boleh seperti itu. Kalau udah dimanipulasi, udah diintimidasi, Iya, nggak boleh. nggak boleh. Leave. Sebenarnya, kalau kalian mau memberikan kesempatan, harus diomongin gitu. Tetap Tapi cukup 2 jangan, kali. apa ya? Udah tahu itu manipulasi, udah tahu itu intimidasi, didiemin aja dipertahankan. gitu. Iya. Harus ngomong ya. 2 lagi nih. Oke. Tadi siapa yang milih? Aziza. Aziza. Yoriko berarti. Aku Ini kita tinggal punya 2 kartu ya. Coba Yang- Yoriko mau pilih yang mana? ini aja deh. Ini. Iya, Wow, lucu. hatinya gembok. Saya lucu. Panjang ya. Wow, yang ngintip. Yang Yoriko pilih ada 2 statementnya. Apa tuh? Yang pertama, aku mau pegang first dan second account kamu ya. Oh, Perfect. no. Yang kedua, kok live location-nya dimatiin? Nah, kalau statement-statement kayak gini, ini termasuk intrusi nggak sih gitu? Intrusi banget menurut aku. Intrusi banget. Kayak there's no need buat kamu memegang first dan second account. Karena I feel like semua orang tuh butuh Privacy. their own space, safe space-nya mereka untuk berbicara dengan teman-teman di social media atau apapun. Dan aku ngerasa kalau misalnya itu terjadi di aku akan merasa terganggu. Gitu karena ngerasa kayak aduh gue ngomong ini ntar pasangan gue marah nggak ya, kayak gitu-gitu loh. Gitu. Menghargai privacy Harus sih. menghargai. Karena semua manusia mempunyai privasinya. Walaupun udah bersuami istri pun, menurut aku privacy itu sangat harus menghargai satu pasangan Sama lain. Iya. Tuh yang masih pacaran, yang udah nikah aja bilang Iya. pasangan itu punya privacy. Ngapain pegang-pegang Instagram first sama second lagi? Aduh, itu enggak sih. Tapi what do you think? What do I think? Iya. Oh, nice question. Thank you so much for the question. What do you think?
bener banget sih kata Azizah ya. Kita namanya juga Sorry, minum. nggak apa-apa dong, minum yang banyak. Kita harus punya privacy sih, apalagi sama pasangan. Karena nggak punya privacy itu nggak enak. Iya. Dan Gak dihargain privacy juga nggak enak. dan menurut aku ya in a way kalau kita punya pasangan dan kita udah pilih dia, kita pasti percaya nggak sih sama Percaya. dia. Betul. Dan of course in our own little heart deep down kita expect-nya juga mereka percaya sama kita gitu. Betul. Jadi kayaknya nggak perlu sih sampai pegang first dan second account, Iya, nggak perlu. Terus kayaknya kalau live location itu juga kayak nggak perlu nggak sih, karena kayak kan kita suka pep ya kan. Tapi kalau aku tuh susah banget, bukan susah ya, lebih ke kayak suka lupa ngabarin. Kayak sesimpel aku pergi, aku udah ngabarin aku mau pergi ya, tapi kayak aku masuk mobil, aku jalan tuh aku suka lupa. Jadi caranya untuk dia nggak miss sama hal yang aku lakukan, aku kasih location aku. Iya. Tapi beda nggak sih? That's your own willingness, kamu yang mau gitu, kamu yang ibaratnya bersedia. Tapi kalau diminta gitu, kayak kamu share location kamu sekarang karena atas dasar pasangan kamu gak percaya gitu, ibaratnya aku udah sama gini deh, kayak aku udah sama Yoriko ya gitu di sini. Masa sih coba sini share live location? Aduh. Itu that's menurut aku that's intrusi yang terintrusi gitu. Intrusi juara winner gitu. Kayak kalau nggak percaya gitu sama kayak gue. ngapain juga sih nggak sih kita bohong gitu. Iya. Dapat apa sih gitu. Kalau Kecuali- bohong juga dapat berantem. Tapi kecuali kalian emang pernah tukang bohong. nggak emang pernah ngelakuin kesalahan, Iya. tukang bohong. Maksudnya kayak Itu iya, kalau masuk akal. emang ada yang bikin, misalnya kalian pacaran terus pernah selingkuh, terus setelah selingkuh dimaafin dan jadinya kayak gitu, ya itu akibat sebab akibat gitu. Nah makanya kalau memang sudah tahu udah habit seperti itu ya memang pilih jalan keluarnya dan jalan lain betul. gitu. Karena menurut aku intrusion itu emang apa ya, niatnya gitu ya, kayak alasannya itu tuh beda-beda gitu. Ya maybe mungkin karena pasangannya dulu pernah selingkuh atau apa gitu, tapi ya kan kamu ngasih kesempatan kedua. Iya. ya harus terima resiko itu. Terima Betul, resikonya harus dong. terima. Kalau emang nggak bisa terima resikonya, kalau emang nggak bisa percaya lagi sama orang itu, Ya why prolong Iya, the bener. relationship? Ya Just dong. True. Nggak segampang itu kan lo bilang. Tapi pegang-pegang ini soalnya ya zaman sekarang Gen Z seperti kita kayaknya banyak nih yang pegang-pegangan first dan second account gitu. Iya, Apalagi banyak, third banyak, account banyak. mungkin sampai fourth accountnya juga dipegang sama pacarnya. Menurut kalian normal nggak sih? Nggak. Menurut aku nggak normal. Menurut aku juga tidak normal. Tapi Instagram suami aku di aku sih. Tapi Dia pernah Tapi emang login. dia yang Iya. login Dia yang pernah kan. login. bukan kamu minta kan, mana passwordnya gitu. Dia- Kamu kasih aku nggak passwordnya, nggak gitu kan. Tergantung ya, orang-orang beda-beda. Tergantung. Dan tergantung willingness orang-orang juga nggak sih? Iya, Nggak semua orang tuh ibaratnya mau juga share gitu. Iya. Ada orang yang kayak, oh this is my phone, this is my Go social ahead, media, go gitu, ahead iya. gitu. Tapi ada juga orang yang kayak, this is my phone. Iya nggak sih? Iya. True. Dan kalau live Tergantung location, untuk apa sih. Misalnya kayak aku megang Instagram suami aku. Ya aku megang Instagram Arhan. Terus aku nggak buka-buka, ngerti kan? Jadi kayak udah emang ada di Emang ada di situ, HP di aja. handphone, that's it. Tapi itu juga karena dia yang login, terus dia juga kayak, namanya juga suami. Ini beda ya Iya, konteksnya benar. teman-teman. Ini udah suami dan istri. Jadi kayak, ya udah nggak sih? Trust Iya. each other juga kan. He married you for a reason. Iya. Aw. Nah, kalau live location, tapi live location yang kayak, pokoknya kamu live location gitu. Aduh, enggak juga sih menurut aku. I feel like ya itu kembali lagi ke trust sih. Trust. Balik lagi ke trust. Kalau misalnya if you don't trust your partner, Bye-bye. kayak sayang sekali gitu, hubungannya tidak sehat gitu kan, karena kita dalam satu hubungan tujuannya pasti pengen bahagia. Peace, cari ketenangan. Iya, cari ketenangan juga. Betul sekali. Iya, pengen nyaman gitu. Kalau misalnya digituin kan pasti nggak enak gitu, nggak nyaman. Jadi So trust your partner. Iya. Dan gimana cara trust your partner? Choose your partner wisely. Yes. Choose your partner wisely. Oke, di sini kita punya kartu terakhir. oke. Ini kartunya ada centang dan silangnya, terus kayak hatinya terbelah menjadi dua. Aduh. Statementnya,
kalau kamu kayak gini terus, jangan salahin aku ya kalau aku begitu juga. Ini blackmailing nggak sih? Iya. Menurut kalian gimana kalau kalian dapat statement kayak gini dari pasangan kalian yang ibaratnya ngancem kalian gitu? I feel like it's a never ending phase sih. Jatuhnya tuh kayak saling balas dendam to each other. Nggak ada If I do habisnya. this, he'll do the same thing juga gitu. Dan I think it's not good balas-balasan kayak gitu. Balas-balasan. Karena aku ngerasa kalau kita melawan kesalahan, ya selama itu masih normal dan tidak cross the line ya, itu tidak seharusnya pasangan kita melakukan itu juga hanya karena ingin balas dendam supaya ngerasa puas. Bener sih. I think that's not healthy at all. Dan sometimes kita tuh melakukan kesalahan tuh we really don't mean it. Kita Iya, kan bener. bener-bener ya melakukan kesalahan, we're human, kita salah gitu. Bener, kita tidak sempurna, jadi manusia buat salah. kalau tiba-tiba ya kalau kamu kayak gini nanti aku Aku juga gitu gini, juga, iya. itu kan kayak ya Allah kan gue Nggak sengaja, iya nggak sengaja, nggak niat kayak gitu. Jadi no need for the blackmail. Iya. Menurut Aziza? Balas-balasan tuh nggak akan ada habisnya dan nggak akan selesai, nggak nyelesain masalah, itu malah bikin makin panjang dan makin toxic. Jadi Yep. no. No. No, No? no, big Sama no. sih, no juga. Dan statement jangan salahin aku ya kalau aku begitu juga, itu kayak aku kayak gitu tuh nggak sengaja. Tapi kalau Iya. kamu kayak gitu, kamu sengaja dong. Iya, nggak sih? bener. Kamu balas aku. Kamu balas. Dan aku nggak sengaja menyakiti hati kamu, tapi kalau kayak gini kamu sengaja nggak sih? Sengaja, bener. Nyakitin hati aku. Iya, Iya. true. Itu lebih ke sedih, Sedih menyedihkan banget, sih. sedih banget. So blackmail for me itu painful. There's no Painful. other word Yeah. for that. Iya. True. Oke, Setuju. setuju? Setuju. Oke. Nah, tadi kan kita udah main kartu. Sekarang kita main lagi yuk. Aku punya ini nih, coba. Wah, never have I ever. Never have I ever. Udah ada I have dan I have never ya. Oke. Deg-degan ya pertanyaan ini. Pertanyaannya Panas, panas, ada panas, panas. 7. Pertanyaannya ada 7. Nanti kalau Oke. kalian pernah, berarti I have. Kalau Oke. kalian belum pernah atau enggak pernah, I have never. Oke. Tapi ini kita mainnya main cepet ya. Jadi Iya. langsung I have never gitu. Oke. Oke? Alright. Mulai ya. Let's go. Never have I ever tuker-tukeran password di social media. I have guilty as charged. Tapi udah nggak lagi. Never have I ever nggak percaya keberadaan pasangan sampai minta share live location. Oh, I have. I have. I have never. Di hubungan yang diselingkuhin 11 kali. Never have I ever ngebentak-bentak pasangan. Belum pernah sih? Udah pernah. I have. Yeah. Never have I ever silent treatment berhari-hari. I have guilty as I charged. have never. Iya. Sehari tuh berhari-hari. Never have I ever jealous terhadap perkembangan pasangan. I have never. I have never. Kenapa harus jealous? I think it's a good Support thing. nggak sih? Iya, harus Kalau support. justru kalau dia berkembang, Iya, malah senang. Kalau marah, lo iri, lo lagi bersaing, berkompetisi kah di hubungan ini? never have I ever ngatur pertemanan pasangan. Aku pernah sih. Aku pernah juga. Kamu kenapa? Karena temannya membawa pengaruh buruk. Betul. Aku juga dulu, aku kiranya gitu. Kamu kiranya gitu, tapi ternyata enggak. Enggak kok. Oh, kalau aku beneran iya. Oh, gitu. Temannya Gak pernah. Membawa Aku salah pengaruh kira. buruk. Kamu salah kira. Iya, karena kan sama-sama lah. Iya, oke. Paham. Never have I ever, ini yang terakhir loh. Diam-diam bacain chat di HP pasangan. I have never. I have lagi. I have. Terus kalinya buka langsung find out all Oh. the bad Oh, things he karena- did. lebih baik kadang tuh nggak tahu apa-apa dibanding tahu banyak Tapi hal. itu bener sih. Tapi itu adalah prinsip gue tadinya. Tapi nggak tahu kenapa ada moments yang kayak tiba-tiba aja kayak tau gak sih perasaan kayak yang Iya, open, perasaan. open kayak gitu. Terus habis itu akhirnya I decided to open and then surprise. Enak tahu sendiri atau enak tahu dari orang lain? Enak tahu sendiri daripada Jujur tahu dari ya? orang lain. Iya. Tahu dari orang lain tuh bikin gila sih. Iya bener. Kalau tahu dari orang lain tuh kayak Gila. iya gila. Gila. Jadi mending tahu sendiri. Betul. Setuju?
Oke, jadi dari obrolan kita tadi, dari games-games ini juga kita udah mengenal lah, kita udah ngobrolin juga tentang 9 tanda-tanda kekerasan dalam hubungan, mulai dari ignoring, blackmailing, terus humiliation, ya kan, manipulation juga tadi kita udah bahas, terus jealousy, control, intrusion, isolation, and intimidation. Kalau kalian merasa lagi ada di hubungan yang toxic atau kalian melihat tanda-tanda kekerasan dalam hubungan di lingkungan kalian, please ikut training Abuse is Not Love dan cek jadwalnya di yslbeauty.co.id. Jadi menurut kalian nih, apakah asmara tak kenal logika? Iya. Iya, Iya. asmara tak kenal logika. Oke, Jadi harus asmara kenal logika. Oke. So I really wanna say thank you to Aziza dan Yoriko and also YSL Beauty for supporting this podcast. Jadi inget ya, asmara harus tetap pakai logika. Pakai logika. Oke, until next time. Bye. Bye.